Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb kita, Rabb alam semesta, Rabb yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Segala puji hanya baginya atas apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, baik dalam diri kita, dalam keluarga kita, bagi lingkungan kita, negara kita, ya, bagi alam ini. Nikmat yang sungguh sangat besar, sungguh sangat banyak, hingga tak seorang pun yang sanggup untuk meliputi nikmat-nikmat itu atau menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berikutnya salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba yang senantiasa memiliki 3 sifat, yang dimana 3 sifat ini merupakan unwanus sa'adah, kunci kebahagiaan, yaitu idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Yaitu bila kita ditimpa atau bila kita dikasih nikmat, dikasih yang indah, yang baik, maka kita bersyukur. Yang kedua, bila kita menerima nasib yang kurang baik, musibah, maka kita bersabar. Dan yang ketiga adalah bila kita terjatuh dalam salah dan dosa, kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sifat yang menjadi kunci kebahagiaan seseorang untuk bisa hidup di dunia ini, yaitu bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat musibah, ujian, dan yang ketiga adalah segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia sadar dirinya terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan, sangat-sangat mempesona urusan orang beriman. Kondisi orang beriman sangat menakjubkan kondisi mereka. Bagaimana yang demikian itu? Karena semua kondisi orang beriman itu baik, nggak ada yang tidak baik. Tapi ada kuncinya untuk mendapatkan kondisi, semua kondisi itu baik. Kata Rasulullah SAW, itu hanya dimiliki oleh orang beriman dan tidak dimiliki oleh selain mereka. Yaitu apabila mereka idza asabathu sarra syakara. Bila orang beriman itu mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka ini adalah baik. Jadi dapat nikmat, dapat untung, dapat kesehatan, keselamatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebaikan berlapis kebaikan. Kemudian apabila ia ditimpa oleh ad-dharra, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang memberatkan, yang menyusahkan, musibah, sabara, maka ia pun bersabar, fakana khairan lah, maka ia pun mendapatkan kebaikan. Meskipun dia mendapatkan musibah, tapi di situ masih dia berpeluang untuk mendapat kebaikan.
wa laisa dzalika illa lil mu'min. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Nah, maka karena itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu ya, kita ingatkan diri kita, kontrol diri kita dalam segala kondisi. Ini saya lagi ngapain? Oh, dapat nikmat, barengi dengan bersyukur. Jangan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat. Demikian ketika kita mendapatkan kesusahan, kita kontrol diri kita. Oh, ini saya sedang susah. Maka kita pun bersabar. Ya. Maka dua kondisi ini pun menjadi baik. Ya. Dua-dua kondisi ini menjadi baik bagi kita, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari bersama kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam majelis ini, yaitu pada pembahasan baru yang baru kita buka pada pertemuan yang lalu. Setelah kita usai dari pembahasan rukun iman, kini kita memasuki pembahasan rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rukun Islam sebagaimana kita ketahui bersama jumlahnya ada 5, ya, ada 5. Dan kita masih membahas atau dalam pembahasan rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya. Apa rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama apa? Nah. 2 kalimat syahadat. Ya. Yang kedua siapa yang bisa menyebutkan? Salat. Yang ketiga? Rukun Islam ketiga. 2 kalimat syahadat, salat, terus puasa. Masya Allah, Masya Allah. Siapa namanya adik kita ini? Hah? Abid. Masya Allah, hebat Abid. Nah. Keempat? Apa keempat? Adik-adik bayar zakat. Masya Allah, ya, hebat. Yang kelima? Naik haji ke Baitullah. Ya, ini 5 rukun Islam. 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji. Ya, pembahasan kita masih dalam pembahasan yang pertama, ya, yaitu 2 kalimat syahadat. Pada pertemuan yang lalu yang kita sampaikan, pembahasan kita fokusnya pada kenapa 2 kalimat syahadat, padahal dia 2 namun dijadikan pada satu rukun. Kenapa dia dijadikan? Misalnya rukun pertama adalah la ilaha illallah, rukun kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun ketiga salat, rukun keempat puasa dan seterusnya. Tetapi dijadikan dia sebagai satu rukun, 2 syahadat yang sangat besar dan sangat agung ini. Ya, itu yang kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Masih ingat ya? Insyaallah. Baik. Kita akan masih menggali dan membahas masalah ini. Ya, satu persatu dari 2 syahadat ini akan kita bahas. Yang pertama tentunya adalah masalah yaitu kalimat atau syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar, yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Dan ini adalah kalimat sebagai kalimat yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Kita harus punya pembahasan khusus masalah la ilaha illallah ini. Ya. Karena la ilaha illallah di samping lafaz ini memiliki keutamaan tinggi, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, seorang hamba yang telah dihisab itu, ya, semua dosanya memenuhi catatan amalnya. Ya. Cuman satu catatan kebaikan yang ia miliki, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan semua, ya, semua arsip-arsip keburukannya yang jumlahnya 99 itu. Yang satu saja sejauh mata memandang, itu semua terkalahkan oleh satu kertas yang isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kalimat la ilallah. Jadi kalimat ini sangatlah agung. Maka oleh karena itu kita ingin mengupas kalimat ini, sehingga betul-betul nanti kita tidak hanya sekedar tahu la ilaha illallah dari lafaz saja, tetapi kita mengerti akan maknanya. Itu yang paling penting.
kita tahu syarat-syaratnya, kita tahu konsekuensinya, dan juga kita tahu apa pembatal-pembatalnya. Nah, sehingga betul-betul kalimat la ilaha illallah kita miliki. Tidak sekedar apa? Sekedar tahu la ilaha illallah selesai. Ya. Karena kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan berefek kepada akidah kita, kepada amal kita, kepada istiqomah kita. Nah, maka karena itu ini akan menjadi pembahasan fokus kita dalam rukun iman, rukun Islam ini. Ya, sehingga kita nantinya betul-betul menjadi ahli la ilaha illallah. Kita lah apa? Ahli la ilaha illallah. Bagaimana cara menjadi ahli la ilaha illallah? Ya dengan begitu, dengan kita mendalami makna ini. Ya. Sehingga kita tahu batasan-batasannya, konsekuensi-konsekuensinya. Ya, sehingga betul-betul kita berjalan di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Baik. Kalimat la ilaha illallah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang agung yang menjadikan seseorang yang tadinya kafir berubah statusnya menjadi Islam. Ya. Yang dengan kalimat ini seseorang akan masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasul bersabda, barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Maka pertanyaan pertamanya adalah, apa makna daripada la ilaha illallah? Ya. Jadi ada arti la ilaha illallah secara per huruf, per kata, ada makna daripada la ilaha illallah ini. Kita akan tahu arti secara per kata, dan itu biasa diucapkan, dan nanti kita akan lihat makna dan kenapa harus dimaknakan seperti itu. Nah, ini maknanya yang harus kita yakini. Loh, kenapa dimaknakan begini? Nah, itu akan dikupas, akan dipaparkan dalilnya, sehingga kita tidak ada lagi alasan untuk ragu bahwa inilah makna daripada la ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari segi teksnya, ya, redaksinya, yaitu la ilaha illallah, yang artinya tidak ada, ya, secara letternya, ya, harfiahnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari sisi bahasa, ini adalah bentuk yang paling kuat untuk menetapkan sesuatu. Kenapa? Karena padanya terdapat peniadaan dan penetapan. Nah, ada peniadaan, ada penetapan. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai rukunnya la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Itu istilahnya jemaah. Tapi an-nafyu wal isbat, nafi, ya. Dinafikan. Kalau bahasa Indonesia sering kan, Anda menafikan ini, nah, maksudnya meniadakan. Nah, itu dari bahasa Arab. Nah, itu ada. Jadi an-nafyu dan al-isbat, ini dua rukun yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Mana nafi itu? Nafi itu adalah meniadakan dari kalimat la ilaha. Ya, kalimat la ilaha di sini maknanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Ya, tiadakan. Ya. Setelah peniadaan ini, kemudian datanglah illallah, kecuali hanya Allah, ditetapkan. Sekali lagi, ini adalah gaya bahasa yang sangat kuat dalam sisi penetapan. Ya. Karena bisa jadi orang mengatakan gini, Tuhan itu Allah. Betul. Tetapi bobot kuatnya tidak akan sama. Ya. Seperti kita mengatakan ketika seseorang suami cinta kepada istrinya misalnya, ya, dia mengatakan, aku mencintaimu. Bagus, istrinya senang.
Tetapi kalau dia menggunakan gaya bahasa yang mirip dengan penapian dan penetapan itu, akan jauh lebih kuat lagi. Tidak ada yang aku cintai kecuali dirimu. Akan jauh lebih kokoh. Jadi ada unsur penapian dulu, peniadaan, barulah penetapan. Ya. An-nafyu wal isbat. Nah, ini yang menjadikan kalimat la Allah semakin memiliki bobot yang sangat besar. Apalagi orang-orang Arab yang memang mereka itu ahli bahasa. Ya. Mereka ketika menerima dakwah ini, maka mereka langsung memahami hal tersebut dan mengetahui kualitas daripada kalimat ini bila diucapkan, bahwa kami harus tiadakan semua yang selama ini kami yakini, semua sesembahan selama ini kita harus hilangkan, dan satu hanya yang ditetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada istilah ulama yang lain apa? At-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu dibersihkan dulu, kemudian baru diisi. Ya. Bersihkan, isi. Seperti gelas, perumpamaan seperti gelas kotor yang ada debunya di dalam, mau diisi dengan segelas air. Kira-kira ada gelas kotor segelas, mau diisi dengan segelas air, dimasukkan langsung gelas airnya, ataukah kita bersihkan dulu? Tentu kita mau bersihkan dulu. Ya. Sehingga kita tuang sedikit air, kita bersihkan dulu, baru kita buang sehingga dia bersih, barulah kemudian diisi. Itu caranya. Kita sepakat hal itu. Ya. Setelah bersih baru kita isi, dan itu akan menjadi air yang bersih untuk dimanfaatkan. Tapi kalau satu gelas ini langsung dipindah ke sini, dimasukkan sini, maka seluruh airnya menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Istilahnya at-tahliyah at-tahliyah qabla at-tahliyah. Ya. Mengkosongkan, membersihkan sebelum menghiasi. Ya. Jadi perlu untuk mengentaskan semua bentuk keyakinan-keyakinan kepada selain Allah, kemudian barulah satu-satunya yang boleh, yang berhak, satu-satunya yang wajib untuk diyakini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi kalimat la ilaha illallah itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tidak boleh dipecah-pecah, karena dia maknanya di situ. Ya. Orang tidak akan dikatakan masuk Islam kalau cuma mengatakan la ilaha. Ya kan? Misalnya ada orang Islam mau masuk Islam mu'allab, kita suruh bilang apa? Ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bakal cukup dia mengatakan la asyhadu an la ilaha. Tak bisa. Atau dia mengatakan Allah, cukup? Enggak ada ceritanya. Ya, orang masuk Islam cukup mengatakan Allah. Syahadat, yaitu la ilaha illallah. Mau bilang asyhadu boleh, atau cukup mengatakan la ilaha illallah juga boleh. Ya, masalah asyhadu itu kan kalimatnya, saya bersaksi. Tanpa dia sebutkan itu enggak masalah, yang penting isi, yaitu la ilaha illallah. Nah, ini kalimat la ilaha illallah. Jadi makna di situ terkandung dua hal unsur yang sangat besar, yaitu an-nafyu wal itsbat. Ya. Sekarang kalau orang hanya mengadakan nafyu, keliru jelas. Nafyu meniadakan, berarti enggak ada yang dia percaya. Jadilah dia ateis. Ya. La ilaha, enggak ada Tuhan, selesai dia. Parah. Atau dia ambil ujung akhirnya illallah atau Allah, ya. Juga tidak sempurna. Kenapa? Karena dengan hanya menyebut Allah atau menetapkan Allah tanpa ada prinsip meniadakan selainnya, ini masih berantakan. Berarti masih ada bercokol selain Allah di dalam jiwanya. Makanya kalimat la ilaha betul-betul datang untuk membersihkan, mengentaskan semua keyakinan-keyakinan yang menempel di jiwa, di hati umat manusia. Bersihkan semuanya dulu. Yang biasa bergantung kepada pohon, bergantung kepada benda, bergantung kepada nenek moyang, bergantung kepada apalah namanya, itu semua dibersihkan dulu. Dan itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pertama beliau datang. Ya.
dibersihkan. Nah, setelah itu baru satu saja yang ditetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah. Jadi kalimat la ilaha illallah mengandung dua unsur besar, yaitu yang disebut apa tadi? An-nafyu dan al-itsbat. Nafyu artinya peniadaan. Itsbat artinya penetapan. Baik. Itu dari segi unsurnya. Kita masuk ke dalam maknanya sekarang. Makna daripada la ilaha illallah. Banyak orang mengartikan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Cukup. Ada juga yang mengartikan bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Cukup. Atau mengatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Dan yang semisalnya. Semua makna-makna ini kalau dijadikan sebagai makna la ilaha illallah sebatas itu saja, maka ini jelas kekeliruan. Kenapa demikian? Karena maksud daripada la ilaha illallah bukan untuk makna-makna itu. Bukan untuk menetapkan bahwa Allah lah pencipta, bukan untuk menetapkan bahwa hanya Allah yang ada, bukan untuk menetapkan bahwa hanya meniadakan atau menetapkan bahwa hanya Allah Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan, yang ditujukan betul-betul oleh kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau arti harfiahnya la tidak, ilaha tidak ada Tuhan, illa kecuali Allah. Itu makna secara harfiah. Tetapi makna yang dimaksud oleh la ilaha illallah sendiri adalah la ma'buda bihaqqin illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak, bihaq. La ma'buda, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Artinya bahwa la ilaha illallah ini menuntut kita untuk beribadah itu hanya kepada Allah. Ya. Jangan boleh beribadah kepada selain Allah. Ya. Pengakuan seseorang bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Allah lah yang menciptakan dia, ini masih belum pasti menjadikan orang itu akan beribadah hanya kepada Allah. Ya. Makanya kalimat la ilaha illallah tuntutannya adalah agar ibadah itu hanya milik Allah. Semua jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu pula yang dipahami oleh orang-orang musyrikin ketika mereka mendengar kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia yang saat itu adalah bangsa Arab, orang Quraisy. Yang perlu kita ketahui adalah realita Quraisy, jamaah. Apa realita mereka dari sisi religinya? Orang-orang Quraisy itu, jamaah, bukanlah orang-orang yang jauh dari agama. Atau bahasa lebih dalamnya lagi, bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan lebih dari sekedar mengenal Allah. Mereka orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Quraisy, orang kafir zaman dulu itu sangat mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Allah lah yang menciptakan mereka. Itu realitanya, jemaah. Ya. Jadi ini kondisi mereka sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Bukan setelah didakwahi, sebelum didakwahi. Bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu mengenal Allah, mengakui Allah,
Bahkan mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki mereka, yang mengatur mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukan sekedar dongeng, tetapi ini adalah realita yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Luqman, dalam surat Mu'min, dalam surat Yunus. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, bila engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqahum, tanya lagi mereka siapa yang menciptakan mereka, jawabannya tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi datang kepada mereka itu, apakah mengajak mereka untuk menyatakan bahwa Allah yang menciptakan mereka? Sudah selesai itu. Mereka sudah punya. Apakah Rasul datang kepada mereka untuk mengajak mereka mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan kita? Ya. Bahwa Allah adalah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Kalau ini tugasnya, maka tugas ini sudah kelar, gitu loh. Tetapi bukan itu jamaah. Rasul datang membawa kalimat besar, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang dimana kalimat la ilaha illallah ini kandungannya adalah agar ibadah itu hanya kepada Allah, bahwa tidak ada lagi sesembahan. Semua apapun itu yang disembah oleh manusia, tidak ada lagi satu yang berhak diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini sekali lagi sangat dipahami oleh orang-orang Quraisy. Orang Arab itu ketika dengar kalimat ini langsung connect. Oh, ini maksudnya, bahwa kita ini disuruh berhenti nyembah-nyembah ini semua, katanya. Muhammad ini ingin jadikan kita tidak lagi menyembah berhala ini. Tuhan nenek moyang kita ini kita tinggalkan. Itu yang dimulai Muhammad. Makanya mereka sangat-sangat berat. Ya. Apakah kita tinggalkan sesembahan nenek moyang kita? Apakah kita tinggalkan agama nenek moyang kita? Nah, apakah engkau cegah kami dari menyembah, dari melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami? Ya. Coba kita simak komentar mereka yang Allah abadikan dalam surat Shad ayat 5. Ketika mereka diseru kepada la ilaha illallah, apa kata orang-orang Quraisy? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan banyak Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh hal yang aneh. Nah, itu tanggapan mereka ketika mendengar la ilaha illallah. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 70, dia mengatakan apa? Ketika dikatakan kepada qul la ilaha illallah, mereka menjawab ajitana lina'budallaha wahdahu. Mereka disuruh kepada la ilaha illallah, langsung mereka jawab dengan jawaban apa yang menunjukkan bahwa mereka sangat paham maknanya. Mereka katakan apa? Ajitana lina'budallaha wahdahu. Apakah engkau datang wahai Muhammad untuk mengajak kami beribadah hanya kepada Allah, wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan meninggalkan apa-apa yang disembah oleh orang tua kami? Nah, dari komentar mereka ini tahu kita, oh ternyata ini makna daripada la ilaha illallah. Mereka langsung paham, inilah maknanya. Ya. Karena kalau maknanya hanya sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, hanya sekedar menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Penghidup yang mematikan. Kalau hanya itu, maka nggak akan ada keheranan dari mereka. Iya, santai saja kan, yang sudah kita akui dari dulu. Begitu. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka menentang habis-habisan. Karena mereka tidak mau mengikuti la ilaha illallah. Karena konsekuensi daripada la ilaha illallah harus berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah, terutama apa yang diwarisi oleh leluhur dan nenek moyang mereka. Nah, disitulah akhirnya terjadi apa? Pertikaian antara para anbiya dan kaumnya.
Dan yang lebih hebat lagi bahwa la ilaha illallah ini adalah semua para anbiya membawa pesan ini. Semua para rasul membawa pesan la ilaha illallah, itu dakwah utama mereka. Maka oleh karena itu terjadi penentangan. Ya. Sumber utamanya la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah menuntut seseorang untuk betul-betul berlepas dari segala yang dipertuhankan selain Allah dan hanya menetapkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa la ilaha illallah menjadi kalimat yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat besar, ya, yang tak ternilai harganya. Ya. Jadi dia bukan sekedar apa? Bukan sekedar lafaz, bukan sekedar redaksinya la ilaha illallah, tetapi di situ ada kandungannya, ada tuntutannya, konsekuensi yang harus didatangkan. Barulah kemudian seseorang itu bila menerima konsekuensi itu, dia menjadi seorang muslim. Dia menjadi seorang muslim. Bila tidak, maka berarti dia belum menjadi seorang muslim, meskipun dia mengakui Allah sebagai yang menciptakan mereka. Karena sekedar pengakuan menciptakan mereka, Allah lah yang menciptakan mereka, belum merubah status mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum menjadikan mereka sebagai orang beriman, belum menjadikan mereka sebagai orang Islam, sampai mereka itu menerima konsekuensi makna la ilaha illallah, yaitu bahwa segala bentuk ibadah hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh lagi menyembah patung, tidak boleh lagi menyembah jin, tidak boleh lagi menyembah malaikat, tidak boleh lagi menyembah matahari, tidak boleh lagi menyembah kekuatan-kekuatan yang tidak jelas bentuknya. Tidak ada lagi ketergantungan kepada hal-hal tersebut, hanya kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat, dari Allah pula datangnya nasib yang tidak baik, maka kita meminta kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, dan urusan kita kembalikan kepada Allah SWT. Ya. Tidak ada lagi untuk merengek-rengek kepada berhala. Ya. Berhala itu macam, bisa bentuknya pohon, bisa bentuknya batu, bisa bentuknya manusia. Ya. Kalau itu diposisikan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia menerima konsekuensi ini, barulah ia menjadi umat Islam, barulah ia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka kaidah ini pun berlaku sepanjang masa, bahwa la ilaha illallah adalah kalimat besar yang menuntut kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan sekedar mengakui bahwa Allah yang menciptakan, sementara beribadahnya masih kesana kemari. Nah, itu dia. Karena kalau cukup hanya mengaku Allah sebagai Tuhan terus selesai urusannya Islam, maka kita katakan semua orang musyrikin Quraisy itu sudah Islam, ya. Kenapa? Karena mereka semua mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka. Ya. Ada yang tidak mengakui, ya itu nggak masuk. Tapi secara umum masyarakat kala itu, mereka adalah orang-orang yang ada di atas agama Nabi Ibrahim, istilah mereka. Ya, walaupun agama itu telah mereka ubah menjadi agama berhala, tetapi mereka tetap bahwa Allah Tuhan mereka, bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam peribadatan mereka kepada berhala-berhala mereka, jemaah, itu dari dalam maksud dan hati kecil mereka mengatakan apa? Bahwa berhala ini sekedar batu loncatan. Ya. Sekedar batu loncatan. Untuk kemana? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Sampai segitu. Ya, kalau kita belum yakin juga itu, maka apalagi ayat ini yang lebih jelas lagi menjelaskan, apalagi yang kita tunggu untuk semakin yakin bahwa mereka itu memang bertujuan kepada Allah, tetapi mereka melakukan hal yang sangat fatal, yaitu apa? Beribadah kepada selain Allah, meskipun tujuannya ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka beralasan apa? Kami tidaklah melakukan ritual penyembahan kepada berhala ini, melainkan tujuan kami adalah untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Nah,
Atau bahasa letternya, agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Itu artinya li'illa yuqarribuna, agar kami ini bisa didorong lebih dekat lagi kepada Allah. Siapa? Oleh berhala ini. Itu harapan mereka. Tetapi mereka lakukan apa? Dengan menyembah berhala-berhala itu. Mereka menyembelih kepada berhala itu, mereka sujud kepada berhala itu, mereka bernadar untuk berhala itu. Ya. Nah, itu ya. Jadi orang-orang musyrikin ya, mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberikan mereka rezeki, yang mengatur alam ini. Namun sebatas pengakuan itu tidak menjadikan mereka orang beriman, hingga mereka apa tadi? Menjadikan ibadah hanya kepada Allah. Dan ini yang enggan mereka kerjakan, ini yang enggan mereka terima ya. Maka terjadilah pertikaian besar antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin ya. Dengan kaum musyrikin, perperangan-perperangan yang sangat sengit terjadi dengan mereka hanya lantaran mereka tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Maka tugas kita sekarang apa? Memastikan bahwa ibadah yang selama ini kita kerjakan itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Segala bentuk ibadah, segala rupa ibadah hanya untuk Allah ya. Kalau masih ada ibadah kepada selain Allah, berarti kalimat la ilaha illallah kita ini sedang terancam ya. Dan ancamannya tidak tanggung-tanggung. Kata para ulama, kalimat la ilaha illallah ini dengannya seseorang muslim, dengannya seseorang bisa menjadi Islam, bisa menjadi beriman. Tapi apakah setelah orang itu memiliki la ilaha illallah, beriman, menjadi Islam, maka aman-aman saja? Tidak. Akan ada hal-hal yang menjadi pembatal, yang harus dihati-hatikan, yang harus diwanti-wanti ya. Sebagaimana orang berwudu, dengan berwudu dia menjadi suci. Apakah setelah dia berwudu menjadi suci, dia akan menjadi suci selama-lamanya sepanjang masa? Tidak. Akan ada hal yang bisa membatalkannya. Demikian pula la ilaha illallah. Maka ya, nanti ada sendiri pembahasannya pembatal la ilaha illallah ya, yang dibahas oleh para ulama fikih, terutama di bagian kitab atau bab murtadin ya, bab kemurtadan. Kalau para ulama akidah tentu ini sangat membahas dalam pembahasan akidah dalam segi pembatal kalimat la ilaha illallah. Nah, di antara yang bisa membatalkannya itu adalah memberikan ibadah atau melakukan ritual ibadah kepada selain Allah. Meskipun sekali, meskipun satu. Misalnya kita ibaratkan ibadah itu ada 100, semua dilakukan kepada Allah, satu yang dilakukan pada selain Allah, ini menghancurkan semuanya. Maka itu saya katakan, tugas kita sekarang yang terbesar adalah memastikan ya, untuk bahwa ibadah itu adalah hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada satupun ibadah untuk selain Allah. Karena satu yang dilakukannya itu yang disebut dengan syirik tersebut, maka itu akan sanggup untuk menghancurkan semua ibadah yang lain ya. Nah, pentingnya masalah la ilaha illallah dan makna daripada la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi ya. Pertama, dalam satu riwayat Rasul Allah Ta'ala mengatakan, ana agna syuraka'i anisyirki, saya adalah zat yang tidak butuh untuk disekutukan ya. Artinya Allah mengatakan jangan sekutukan saya, jangan buat tandingan bagi saya. Bagaimana bentuk mendirikan tandingan dan sekutu bagi Allah? Allah lanjutkan, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu ya. Contohnya seperti orang berbuat, melakukan suatu amal, suatu ibadah, dia niatkan kepadaku dan kepada selainku. Nah, ini bentuknya sudah salah satu bentuknya. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku meninggalkan ia, aku tidak menerima ibadahnya dan juga tidak menerima orang ini. Berarti ibadah itu ditolak ya.
ibadahnya ditolak. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bukan sekedar ditolak, tetapi Allah nyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat sekutu, orang-orang yang menduakan Allah, dan Allah akan mengampuni selain dari dosa itu bagi yang Allah kehendaki. Ya. Poinnya apa? Allah tidak bakal mengampuni. Makanya satu-satunya dosa jamaah yang apabila dibawa mati tidak akan mendapatkan ampunan itu syirik, menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah. Adapun dosa-dosa yang lain kayak apapun dia itu akan diampuni, atau setelah ia disiksa karena dosa itu dia akan dibebaskan. Tetapi kalau dosa syirik jamaah tidak ada kata ampunan, bahkan tidak ada kata selesai dari siksaannya, maka dia akan kekal. Ya. Bahkan surga pun telah Allah haramkan bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Ya. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya. Barang siapa yang berbuat sekutu kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Nah, mari kita kepada ibadah lagi, ya, masalah ibadah. Pastikan bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk di antara orang yang mengerti kalimat la ilaha illallah. Setelah itu kita di antara orang yang menjalankan makna tersebut, bukan sekedar tahu lafaznya, bukan sekedar tahu ucapannya saja, tetapi tahu maknanya, dan juga kita menjalankan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Baik. Ada pembahasan berikutnya tapi agak lumayan panjang. Ya, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan dengan makna daripada la ilaha illallah. Dan sisa waktu seperti biasa kita jadikan untuk diskusi dan tanya jawab. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga ini bisa kita pahami, bisa kita resapi dan kita amalkan. Ya, karena ini sekali lagi rukun Islam yang pertama. Kenapa dijadikan pertama? Karena memang nilai dan bobotnya yang sangat besar terhadap keimanan seorang. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal bila ada pertanyaan. Nah, silakan Pak Sanusi. Saya membacakan seperti karena orang yang ramai ada tukang urut atau apa di jalan kampung apa yang untuk pembukaan itu. Ya, intinya gimana? Apa yang terjadi? Itu apakah diperbolehkan? Tapi orang itu sebutannya pakai minyak, ada tukang urut. Pakai minyak apa nggak tahu. Apakah itu bentuk pembatal iman? Apakah ini pergi ke sana seperti orang lain? Jadi ada tukang urut pintar pakai minyak. Apakah pergi ke sana termasuk pembatal Islam? Itu maksudnya? Iya. Itu ada mungkin ada sedikit bantuan gaib. Mungkin jadi orang lurus. Oh gitu. Bacaannya. Kalau dari kejiwaan atau Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah mendatangi tukang urut seperti itu pembatal keislaman? Sebenarnya untuk masalah ini akan ada nanti pembahasan kita khusus tentang pembatal la ilaha illallah atau pembatal keislaman atau keimanan. Tapi kalau Pak, karena ditanyakan sekarang. Baik. Urut mengurut, ya. Sebagaimana halnya pengobatan yang lain. Ya. Seperti misalnya pengobatan dokter atau herbal yang lainnya. Selama itu adalah bagus dan manfaatnya jelas, ya, maka itu bisa dipakai dengan catatan bahwa tidak ada unsur
syirik istilahnya. Apa itu syirik? Permohonan kepada selain Allah. Apapun itu, mau dia urut, mau dia pijat, mau dia itu dokter atau herbal, ya. Kalau ada unsur meminta kepada selain Allah, maka di situ kemudian kita tidak boleh, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini murni urut, karena memang dia punya skill urut, ya, dia pandai dalam hal itu, maka nggak masalah. Tidak masalah, sama seperti kita berobat ke dokter. Dokter juga demikian. Kalau kita tahu dokternya itu baca mantra-mantra macam minta kepada setan dan jin untuk mengobati orang, ya nggak boleh. Tidak hanya tukang urut, ya. Jadi intinya apa? Bahwa orang ini ada unsur meminta kepada jin, kepada selain Allah, ataukah tidak, ya. Kalau ada itu, maka disitulah tantangannya, tidak boleh kita datangi, ya. Tetapi kalau kita tahu itu tidak dilakukan, ya, maka tidak masalah kita datang ke situ. Apalagi kalau dia itu orangnya memang terkenal dengan kemampuannya dalam meluruskan urat atau meluruskan tulang. Ini kita dipastikan. Ya, wallahu taala alam. Ya. Maksudnya orang itu memang baca-baca tapi kita tidak tahu secara jelas maksudnya seperti apa. Itu bagaimana? Baik. Bila kita tahu dia baca-baca dan tidak jelas, nah di sini sudah indikasi. Maka para ulama itu disebutkan di antara ciri orang-orang yang dilarang kita mendatangi mereka karena termasuk dalam kategori kahin. Ya, kahin itu perdukunan dan perkelenikan istilahnya. Kita larang ke situ. Ya, mendatanginya bisa membuat sholat kita selama 40 hari nggak diterima. Kalau sampai dibenarkan, bisa menjadikan kita kufur. Nah, di antara indikasi adalah bahwa orang tersebut membaca bacaan yang tidak jelas, ya. Yang tidak jelas apa bacaannya. Kalaupun jelas, ternyata maknanya sangat fatal. Nah, misalnya diulang ada baca-bacaannya, nah berarti indikasi, hati-hati. Pastikan apa yang dibaca itu, ya. Pastikan apa yang dibaca itu. Oh, bacanya kulhu, bacanya Al-Fatihah, bagus. Tapi ada bacaan lain. Nah, bacaan lain itu yang menjadi kunci. Apa itu bacaan lain itu? Bagusnya sampai di situ. Tapi kalau ada yang lain, apa itu? Nah, ada bacaan misalnya kotak latek dan sebagainya, ya. Cil apa istilahnya bahasa orang dulu itu? Lalaka, ya. Ya. Dijadikan sebagai bacaan, ya, ini kemudian yang menjadi pantangannya. Al-Quran dan Sunnah sudah datang kepada kita membawa segala-galanya. Mau berobat, ya, mau keselamatan, mau kesuksesan, ada doanya. Maka cukupkan dengan itu, ya. Jadi kita pun bila menemukan kondisi seperti itu harus kita pastikan. Andai kan dia bilang, oh bacanya Bismillah, kedengeran kok, bacanya ini, pastikan apakah dia mencukupkan dengan itu ataukah dia tambah dengan hal lain. Karena seandainya dia baca Al-Fatihah, baca Bismillah, baca Kulhu, oh bagus. Tidak cukup kita mengatakan, oh aduh, bagus itu bacaannya ini. Sampai kita tahu apa lagi yang dibaca. Oh ada ini, nah di situ dia masalahnya. Ya. Selip-selipannya itu yang jadi masalah. Ya. Dan umumnya, ya, para perdukunan dan pernikahan itu mesti ada unsur permohonan kepada selain Allah, terutama kepada jin, ya. Itu umum, ya. Kalau tidak, ya kan normal, ya. Dia pandai memijit, dia pandai mengobati, dia pandai apa, ya, tidak masalah, ya. Tapi kalau kondisi terjadi, maka perlu kita hati-hati lagi. Demikian Allah Ta'ala alam. Baik. Gimana Pak RT? Masalah tadi itu kan mungkin agak susah kita mau bertanya dan pastikan masalah apa yang dibaca. Kira-kira baca apa sih dari doanya, mungkin susah kita pastikan. Ya, apalagi bertanya. Mending kita kalau sudah memang menyimpan itu kita jawab. Ya, itu jalan selamat. Ini usul saya aja. Yang ingin saya tanyakan sekarang, tadi dosa yang tidak
tidak akan diampuni itu adalah dosa syirik. Nah, bagaimana dengan orang yang munafik dalam kematiannya belum sempat bertobat? Nah itu bagaimana? Apa bisa diampuni? Munafik. Munafik. Nifak itu ada dua. Nifak besar, nifak kecil. Bila nifak kecil maka dia masih muslim. Hanya saja ada sifat munafik, orang-orang nifak pada dia. Tapi kalau nifaknya nifak besar, apa itu nifak besar? Nifak besar itu adalah hatinya kafir, luarnya aja Islam. Itulah nifak yang ada di zaman Nabi SAW. Yang mereka sholat bersama Rasul, berperang bersama Rasul, tapi ada kesempatan mau ditikam Rasul. Ini nifak besar. Nifak besar ini jamaah sama hukumnya dengan orang kafir di akhirat. Kalau di dunia hukumi dengan casingnya Islam sekarang, maka dia dihukumi Islam, tidak boleh disakiti. Makanya sahabat yang mau Umar terutama, biarkan saya penggal wahai Rasulullah orang itu, dia munafik, jangan Umar. Nanti kalau kau penggal orang-orang bilang oh Muhammad itu bunuh temannya sendiri, karena kelihatannya Islam. Itu di dunia, tetapi di akhirat dia seperti orang kafir, bahkan dia lebih parah dari orang kafir. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu posisinya, tempatnya di mana? Di neraka yang paling bawah. Jadi statusnya di akhirat itu kufur, ya. Orang itu munafik besar. Gitu Pak RT. Wallahu a'lam. Maka tidak diampuni, ya. Tidak diampuni. Sama bisa disamakan dengan syirik. Jelas, ya. Kufur yang sangat jelas itu. Hanya saja dia berkamuflase di dunia ini, ya. Hatinya nggak ada keraguan lagi. Itu makna nifak yang sesungguhnya. Kalau cuman misalnya mengerjakan dia dusta, ya belum dikatakan nifak. Karena beberapa sifat munafik yang disebutkan dalam hadis itu maksudnya nifak kecil. Ya, ada amal-amal orang munafik yang dilakukan oleh orang Islam. Ya, maka dikatakan ini sifat orang munafik. Tetapi nifak yang sesungguhnya adalah luar Islam dalam kafir. Itu dia. Wallahu a'lam. Cukup barangkali? Masih ada Pak Sofian? Itu ini mungkin juga, tapi yang saya masih ragukan ingin tahu. Biasanya pada waktu bulan Ramadan, kalau sampai tanggal 15 itu orang tua-tua di kampung saya itu bercocok, karena bercocok dengan cekcok, ya, konflik, ya, ribut ya. ribut. Sudah tanggal 15 ini harus mau balik ayat itu, banyak baru diingat jannah. Oh, mereka cekcoknya karena balik ayat. Harus mulai ingat terus. Ya. Mulai tanggal 15 ada hadis mengatakan harus bawa sudah tanggal 15 itu harus baca ayat inna al-jannah itu terus. Ya. Mana? Tuh. Jadi pertanyaannya, di kampung beliau ini cekcok, khususnya di pertengahan bulan Ramadan. Apa pemicunya? Pemicunya masalah balik ayat. Ya, mungkin antum semua pelunggu pada tahu balik ayatnya kalau di tempat-tempat kita. Ya. Apakah itu ada alasannya? Apakah ia memiliki porsi sebesar itu hingga harus menjadikan kita ribut? Pertama, ya kalau dijabarkan ini panjang, singkat-singkat saja. Yang pertama bahwa apapun ayat yang dibaca ketika sholat tarawih sah. Ya. Mau baca apa itu semua kulhu rakaat pertama, rakaat kedua sampai witir sah. Mau baca inna atainakal kautsar sah. Mau atau memulai dari Al-Baqarah sah, enggak ada masalah. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau kita menengok kepada Rasulullah SAW, maka beliau tidak pernah menentukan surat apa yang harus dibaca di waktu tarawih. Para sahabat ikut saja sudah. Karena tarawih ini pada dasarnya seperti salat malam yang lain. Ya. Seperti salat malam yang lain. Baca ayat-ayat panjang. Ya.
Kalau kita mau kepada Rasulullah, maka terbalik. Justru kita ini sekarang atau masyarakat kita fokusnya pada ayat pendek, ya kan? Nah, gitu. Tapi nggak asal, jangan ributkan lah itu, nggak masalah. Ya, mana kemampuannya. Tetapi akan jadi masalah ketika hal itu dipertahankan begitu kuat hingga menimbulkan cekcok yang diceritakan Pak Sun sini itu. Nah, di situ kemudian jadi masalah. Apa yang membuat kita sampai seperti itu? Kalau kita tahu dalil-dalilnya, bagaimana Rasulullah, kita nggak akan semestinya seperti itu. Ya. Kemudian menetapkan ayat-ayat itu sendiri tentu butuh dasar. Ya. Itu yang kita butuhkan. Apa dasarnya? Ya, mungkin itu bisa ditanyakan kepada beliau-beliau di kampung kita. Apa dasarnya? Kalau saya lihat sih cuma hemat saja itu untuk tahu rakaat keberapa. Karena berdasarkan ayat itu, ya, Bilal namanya, tukang Allah, nah, itu tahu ini rakaat keberapa. Tanpa ngitung sudah. Kalau sudah ayat ini dibaca orangnya. Maka pernah terjadi ketika imamnya tidak tahu aturan itu, dia maju baca sembarang ayat pada ribu ini. Kenapa? Karena bingung nanti ini rakaat keberapa. Ini sudah salam keberapa. Nah, jadi sebenarnya mungkin inisiatifnya untuk memudahkan saja. Ya, untuk memudahkan penghitungan yang banyak itu. Ya, tapi misalnya begitu alasannya tidak perlu sampai setegang itu ketika ada yang tidak sejalan atau menyelisih. Alasannya Ustaz. Coba apa alasannya? Ternyata tahu bahasa Kosim. Alasannya karena ini ayat itu mengandung mengharapkan turunnya Lailatul Qadar. Itu katanya. Iya. Nah, itu yang juga sehingga mereka mewajibkan mulai tanggal 6 harus baca Insan Makhluk. Jadi saya tidak perlu baca Insan Makhluk. Karena saya juga tidak tahu gitu. Kalau memang begitu alasannya, saya punya usul yang lain. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu yang kita harapkan juga ampunan. Ada ayat ampunan, ayo kita pakai itu juga. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ayo itu kita pakai sekarang. Diterima enggak kira-kira? Enggak diterima juga. Akhirnya kembali lagi kepada itu ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipatenkan akhirnya menjadi sesuatu yang dipertahankan habis-habisan hingga siap ribut gara-gara itu. Padahal itu tidak berangkat dari dalil yang kuat. Ya. Itu, Allahu a'lam. Gimana jemaah, cukup? Barangkali demikian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.